Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ustadzah Nurul di tematik muatan seni budaya dan prakarya. Oke, hari ini Ustadzah akan mereview kembali materi yang kita pelajari saat Zoom kemarin ya. Jadi tetap semangat dan ikuti apa yang disampaikan sama Ustadzah. Sudah siap? Kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Kita akan mereview kembali. Kemarin kita belajar tentang tarian. Ada tari kupu-kupu, ada tari ayam, ada tari kata. Kemudian kita kemarin belajar tentang karya seni 2 dan 3 dimensi dan moronce. Oke, yang pertama tentang tarian terlebih dahulu ya. Jadi, yang harus diperhatikan saat kita menari adalah kita memperhatikan alunan musik untuk mempraktikkan bagaimana gerakan cepat dan lambat dari tarian kita. Masih ingat yang kemarin Ustadzah putarkan video tari Ratuh Jaro dari Aceh untuk opening Asian Games? Nah, kalian masih ingat ya, kemarin itu begitu musiknya bertambah cepat, maka gerakannya juga akan semakin cepat. Nah, jadi saat kita menari, kita memperhatikan musik yang diputar. Nah, ini adalah contoh tari tradisional yang termasuk gerakan cepat. Ada tari saman dari Aceh. Kemudian tari tradisional yang termasuk gerakan lambat, ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Kemudian untuk tari menirukan hewan, kita ada tari kupu-kupu. Nah, tari kupu-kupu ini ciri-cirinya tangannya diayunkan ke atas dan ke bawah, gini ya, seperti ini. Apalagi kita menggunakan selendang yang cantik seperti ini, jadi seperti kupu-kupu deh. Lanjut, berikutnya ada tari ayam. Nah, yang kita kemarin praktek, masih ingat ya? Nah, itu adalah tari ayam, jadi tangannya ditekuk ke depan seperti ini dan dikepakkan seperti sayap ayam. Kemudian ini tari kata. Nah, tari kata ini ciri-cirinya kita melompat dengan 2 kaki seperti ini. Melompat dengan 2 kaki sambil berjongkok juga bisa. Lanjut, berikutnya adalah karya seni 2 dan 3 dimensi. Jadi, karya seni 2 dan 3 dimensi ini sebenarnya ada beberapa yang sudah kita praktekkan loh anak solih dan solihah. Masih ingat yang kemarin disampaikan Ustadzah saat Zoom? Oke, karya seni 2 dimensi. Dia memiliki 2 ukuran atau sisi, panjang, ya ditunjuk Ustadzah, panjang dan lebar. Atau semua karya yang kita gambar di atas permukaan seperti kertas, kanvas, kayu. Ini termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, contohnya adalah lukisan. Nah, yang ditunjuk Ustadzah ini adalah lukisan yang digambar di atas apa? Yup, betul, di atas kanvas, hebat. Kemudian yang di sebelah kanan ini gambar kupu-kupu, digambar di atas apa kemarin? Yap, betul, di atas kertas. Jadi, yang di atas kanvas, di atas kertas ini termasuk karya 2 dimensi. Lanjut, berikutnya ada gambar yang diwarnai dengan krayon atau diwarnai dengan pensil warna. Nah, yang diwarnai dengan krayon ini dan yang diwarnai dengan pensil warna ini adalah contoh dari karya seni 2 dimensi. Kemudian kaligrafi. Ikuti Ustadzah. Kaligrafi. Hebat. Kaligrafi ini adalah lukisan yang apa kemarin? Betul. Bertuliskan lafaz Allah atau tulisan Arab atau ayat Al-Quran. Nah, seperti ini ya. Atau Asmaul Husna dan lain-lain. Siapa yang di rumah punya kaligrafi? Lanjut, ini adalah yang sudah kita praktikkan kemarin, yaitu kolase. Bisa kolase yang seperti ini atau kolase yang gambar apel kemarin ya. Masih ingat nggak? Waktu kalian bikin kolase dari kertas origami ya, kertas lipat yang dipotong-potong, disobek-sobek kecil-kecil. Nah, itu juga termasuk karya 2 dimensi. Kemudian finger painting atau lukisan dengan jari. Ini juga sama, karya 2 dimensi. Melukis dengan jari.
Nah, kolase itu selain menggunakan potongan kertas origami, kita kemarin juga sudah praktik ya menggunakan bahan alam. Nah, bisa membantu Ustazah menyebutkan? Ya, betul. Bisa pakai kacang-kacangan, bisa pakai kulit telur, bisa pakai beras, bisa pakai biji-bijian, banyak sekali ya, kacang hijau, kacang merah, biji jagung, kemudian daun kering atau bahkan daun yang masih berwarna hijau yang ada di lingkungan rumah kalian itu juga bisa digunakan untuk kolase bahan alam. Lanjut, karya seni 3 dimensi. Jadi bedanya dengan 2 dimensi, kalau 2 dimensi tadi hanya panjang dan lebar, kalau 3 dimensi itu ada tebalnya atau ada volumenya, jadi tebal. Nah, seperti ini ya, contohnya patung, kriya atau kerajinan tangan. Nah, lanjut berikutnya materi terakhir ini adalah meronce. Jadi sebenarnya kita mau praktek ya, anak Sholih dan Sholihah meronce ini hanya karena mungkin bahan-bahannya tidak lengkap kalau di rumah. Jadi kita nanti prakteknya mungkin waktu masuk sekolah ya, dan waktu pas ada waktu kita nanti bisa praktek sama-sama. Ya, sekarang kita belajar dulu aja tentang meronce itu apa sih Ustazah? Siapa yang masih ingat meronce kemarin? Nah, ini adalah contoh hasil roncean. Nah, yang di sebelah kanan ini biasanya ditemukan di mana? Betul, waktu manten. Ini adalah hasil roncean loh, anak Sholih dan Sholihah. Jadi ini adalah bunga melati yang disusun pakai tali ya. Jadi cantik seperti ini. Kemudian mungkin ini yang tilmidah yang punya. Ada gelang dari manik-manik, ada kalung dari manik-manik. Nah, ini adalah contoh hasil roncean, tapi menggunakan bahan buatan. Nah, alatnya apa saja ya Ustazah? Kalau kita mau meronce, ada tali senar, ada jarum, ada gunting. Nah, tali senar ini bisa diganti dengan benang wol atau benang jahit atau benang lainnya, bisa pakai pita juga bahkan. Jadi terserah kalian, tergantung bahannya yang mau dironce ya. Lanjut, bahan alam. Tadi untuk meronce itu bisa pakai bahan alam, bisa pakai bahan buatan. Hebat. Nah, bahan alam ini adalah kulit kerang contohnya. Kemudian bisa pakai bunga melati seperti ini, cantik. Nah, ini yang sebenarnya kita mau praktekkan. Ada menggunakan batang daun singkong dan batang daun pepaya yang dibuat seperti ini. Ini juga menggunakan jagung. Jadi ini rencananya mau bikin gelang. Nah, cantik ya, disusun seperti ini. Ini adalah bahan buatan untuk meronce. Kita bisa menggunakan manik-manik. Kalau mau bikin yang lucu-lucu, gelang, kalung, ini manik-maniknya lucu-lucu. Kalau membuat tasbih, siapa yang mungkin orang tuanya masih punya tasbih seperti ini? Nah, itu juga menggunakan manik-manik. Lanjut, ini sedotan. Nah, sedotan itu juga salah satu bahan buatan untuk meronce. Jadi bisa dikombinasikan atau bisa pakai dua, nggak hanya sedotan atau manik-manik saja, tapi digabung jadi satu boleh seperti ini. Cantik ya? Ini juga seperti ini. Oke, sampai di situ dulu materi dari Ustazah. Ustazah berharap kalian tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan membantu ayah dan ibu atau umi abi atau papa-papa. Oke, jazakumullah khairan katsira. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.